ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imam Abi Abid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Anang Syah khususan ila rahi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Ghalibani Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandadi wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdullah Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh man Allah al-Karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ana semuanya. Dan kata Sa'ad ibnu Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ma taqra'ul qur'ana qultu bala qalat khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Artinya, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia daripada
katanya perangai daripada perkataan katanya perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata, tidak adakah engkau membaca akan Quran? Maka aku berkata, bahkan maka berkata Siti Aisyah, bermula perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu yakni yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya atau penjelasannya, riwayat Ibnu Hisham atau Sa'ad bin Hisham bercerita, ujar Sa'ad bin Hisham, aku baelang kalau bahasa kita, bahasa riwayat di sini, aku masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahasa halusnya aku baelang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu masuk. Di mana rumah Aisyah? Rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu ia rumah nang wahiyah ini atau yang sekarang ini ada makam Rasulullah, yaitu nang ada bilanya kita melihat Masjid Nabawi ada kubatul khadra, kubah hijau. Nah, itu kubah warna hijau itu di bawahnya itu makam Rasulullah. Nah, makam Rasulullah itu dulunya adalah rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kamar rumah Aisyah. Rumah itu di hunjuran Aisyah. Jadi Nabi itu wafat di hunjuran istri beliau, di rumah istri beliau. Lalu Nabi dikuburkan di situ juga, di kamar itu juga dikuburkan, yang sekarang menjadi bagian daripada ruang induk Masjid Nabawi. Nah, di situ tuh rumahnya dulu tuh. Oleh nang Ibnu Hisham masuk ke situ rumahnya dulu. Dulu ada perencanaan hendak ada dihancur rumah itu, tapi berdasarkan musyawarah dihancur. Kenapa? Karena kebutuhan akan perluasan masjid. Dulunya kubur Nabi itu di luar masjid dulu. Tapi barait lawan masjid. Pak imamannya itu barait lawan masjid. Lalu di zaman Harunur Rasyid jadi gubernur Madinah, belum jadi khalifah. Jadi gubernur di Madinah, Harunur Rasyid melihat kebutuhan masyarakat, masjid harus diperluas. Maka apabila memperluas masjid itu, mau kada mau rumah Aisyah itu kana. Lalu Harunur Rasyid bermusyawarah lawan ulama. Karena begitulah cara pemerintahan yang baik. Bila apa-apa bermusyawarah lawan ulama. Saat itu jumlah ulama yang menjadi rujukan nasihat oleh Harunur Rasyid kurang lebih 11 orang. Jadi mun hendak mencontoh bupati apakah, pilihlah ulama 11 orang untuk menjadi penasihat pribadi, yang suaranya itu didengar. Dan ulama itu tidak ada punya kepentingan pribadi, tidak ada punya kepentingan golongan, tidak ada punya kepentingan keluarga, hanya semata-mata kepentingan agama dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Lalu musyawarahlah. Ini sudah rumus rahmatai. Bila di dalam musyawarah itu pasti nang timbul itu bermacam-macam pendapat. Pendapatnya itu dikerucut menjadi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju alasannya adalah untuk melestarikan, mempertahankan dan memperlihatkan kepada umat, beginilah rumahnya Rasulullah, nang orang agung, orang yang dimuliakan Allah, seorang pemimpin hebat, ternyata rumahnya biasa saja, supaya menjadi saksi sejarah, supaya menjadi bukti akan kehidupan Rasulullah. Itu sebagian ulama, bahkan itu sahabat Nabi. Nah, ada yang berpendapat sudah karena kepentingan masjid yang mau kada mau diperlebar karena ini kebutuhan. Nah, pada akhirnya pendapat nang banyak nang dipakai. Ya biasa rahmat dalam musyawarah itu, maka yang dipakai itu adalah pendapat yang terbanyak. Pendapat yang terbanyak adalah masjid diperlebar dengan risiko rumah Aisyah dihancur, kemudian makam yang ada di dalam itu makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makam Umar bin Khattab, dan satu lubang yang dipersiapkan kosong untuk Nabiullah Isa alaihissalam itu dimasukkan ke dalam masjid. Paham? Itulah sebagian bukti nyata rahmatai sebagai dalil bahwa ketika masjid itu ada kuburnya, apakah kubur berdahulu ataupun kubur berdudi, itu boleh aja. Paham? Itu boleh aja. Cuman belakangan aja ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan itulah disebut kelompok Wahabi yang belakangan bernama kelompok Salafi. Kurang alim lah ulama zaman itu tuh. Ulama sahabat ada, ulamanya tuh. Tetapi itu tuh. Lalu diperluaslah Masjid Nabawi, masuklah makam Rasulullah di dalam masjid, biar mengingatkan itulah rumah Aisyah. Itulah rumah Aisyah. Sekarang ini ada yang dilestarikan, benar bentuknya adalah berupa jendela. Jendela ada di saat itu ada jendela. Sekarang ini banyak orang nggak tahu di bawah Kubbatul Khadra, kubah hijau itu ada jendela. Nah, itu ada sejarahnya. Itu bagian daripada jendela rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, masuklah Sa'ad ibnu Hisham ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, "Fasa'altuha an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ujar Ibnu Hisham, aku bertanya kepada ibunda Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Kalau bahasa kita, wahai bunda Aisyah, akhlak Rasulullah itu kayak apa? Nah, gitu lah. Enggak ya kita juga tuh betakon. Akhlak guru si anak tuh nang kayak apa? Akhlak si fulan itu kayak apa? Lalu faqalat Aisyah menjawab, "A'ma taqra'ul Qur'an." Ujar Aisyah, "Ikam membaca Quran lah." A'ma taqra'ul Quran. A-nya hamzatul istifham. Apakah engkau membaca Al-Quran? Ikam membacalah Quran.
Naam inggih ulun baca Quran bala tu inggih. Kalau bahasa Melayunya bahkan, makanya kalimatnya bahkan do bahasa kitanya iya. Inggih ulun membaca Quran ana ujar Aisyah radhiyallahu an qalat khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Qur'an. Itu akhlaknya Rasulullah Quran. Apapun yang berbicara akhlak dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Al-Quran apa? Al-Quran bicara tawadhu, Rasulullah akhlaknya tawadhu. Al-Quran itu bicaranya yu'siruna anfusahum walau kana bihim khassasa. Sahabat Nabi itu mengutamakan orang lain sekalipun kadang-kadang dirinya susah. Itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya mengutamakan keluarga, mengutamakan umat daripada diri sendiri. Itulah contoh pemimpin yang paling baik. Pemimpin yang paling baik itu adalah pemimpin yang mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Itu apa? Akhlaknya Rasulullah. Ketika Al-Quran bicara apa? Al-Quran bicara pemurah. Maka itulah akhlak Rasulullah. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sebijian Quran itu, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data sebijian, lalu kita bingung. Nah iya lalu dirangkum rahmatai dirangkum kena akhlak mulia, akhlak Rasulullah itu sangat agung, akhlaknya banyak. Tapi kalau kita rangkum makan seperti Al-Quran itu rangkumannya ada di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rangkumannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhlak Rasulullah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu satu tawadhu, iyalah itu tahu. Iya akhlak Rasulullah itu tawadhu. Huruf yang pertama ba, hurufnya balangkung ke bawah berturun, barisnya baris ke bawah, isyaratun ila tawadhu. Yang kedua ar-Rahmanu, Rahman itu sifat, Rahman itu artinya pengasih, Nabi itu orangnya pengasih, lalu pemurah. Itu tuh Nabi itu orangnya pemurah, kemudian ar-Rahim penyayang kepada semua makhluk Allah, penyayang kepada semua umat. Maka ketika orang penyayang itu tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada takabur dan seterusnya. Cukup itulah akhlak yang mulia. Kalau kita rangkumkan akhlak yang mulia itu satu, tawadhu rendah diri, dua pengasih dalam kurung pemurah, tiga penyayang. Nah, itulah kesimpulan rangkuman daripada akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar. Nah, bahasa kita tuh, sungguh engkau wahai Muhammad punya perangai yang sangat mulia. Sungguh engkau Muhammad punya perangai yang sangat besar.
sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Inilah dalil fikih bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena keturunan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena ketampanan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena kekayaan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena jabatan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena banyak sembahyang dan puasa, tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah dengan ketinggian akhlak. Orang berakhlak pasti berilmu. Nah makanya dua gandingannya ilmu lawan akhlak. Timbullah kalimat innama syaraful insani bil ilmi wal adabi wal akhlaqi. Hanya saja kemuliaan seseorang itu dengan ilmu, adab dan akhlak yang mulia. Begitu. Jadi ngatakan itu kuncinya tuh. Innama syaraful insani bil ilmi wal adabi wal akhlaqi. Hanya saja kemuliaan seseorang itu dengan ilmu, bukan dengan turunan. Dengan ilmu wal adabi, dengan adab wal akhlaqi, dan akhlak yang mulia. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengajarkan adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya. Allah mengajarkan kepada Rasulullah sekalipun mengajarkan kepada kita bagian daripada akhlak, perangai, perilaku yang baik dalam firman-Nya. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini ayat bicara akhlak. Artinya, ambil olehmu ya Muhammad memaafkan kesalahan umatmu, dan suruh oleh kamu akan dia dengan berbuat kebajikan, dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Maksudnya bagian daripada akhlak yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan sekaligus itu menjadi akhlak Rasulullah, kemudian kita wajib meniru, mengikuti Rasulullah sekaligus mengamalkan Al-Quran, yaitu khuzil afwa, ambillah perangai sikap pemaaf, bersifatlah pemaaf. Kenapa? Karena sifat pemaaf ini bagian rahim. Bila orang kadada rahim, maka kadada pemaaf. Kalau orang itu bersifat penyayang, maka dia pasti memaafkan. Memaafkan ini adalah sebuah sifat yang sangat besar dan sulit. Ketika kita berbicara hari raya, selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Minta maaf itu gampang. Yang memaafkan itu yang dimaksud berat itu pikai apa coba? Seorang istri berumah tangga dengan laki-laki, lalu suaminya berbuat kesalahan. Kesalahannya apa? Selingkuh. Aku melihat lakiku selingkuh di depan mataku. Sekarang lakinya minta maaf dengan sesungguh hati. Sanggupkah dia memaafkan? Gitu.
Iya kan? Jadi memaafkan itu bukan sifat biasa, itu sifat yang sangat mulia. Sangguplah. Sedangkan Allah mengajarkan khuzil aqwa, ambillah sikap pemaaf, asal dia benar-benar maafkan kesalahannya. Kada aku seumur hidup kada akan memaafkan dan kada akan pernah aku lupakan. Nah, ya kan? Itu satu. Sekarang dibalik pula. Kenapa? Suaminya melihat di depan matanya atau terlihat jelas di matanya istrinya bercumbu dengan laki-laki lain, dengan kata lain selingkuh, lalu minta maaf. Sangguplah memaafkan laki, sangguplah. Berat memaafkan. Nah, kalau memang dia benar-benar mengakui bersalah dan bertekad kada mau ulangi lagi, maafkan. Wa khuz al-afwa, ambillah sikap pemaaf. Berat. Nah, sekarang itu dalam konteks berumah tangga ngarannya bikah. Memaafkan sesama kawan itu berat, bukan hal biasa. Ketika perbuatannya itu sangat menyakitkan kepada kita, memfitnah kita. Ika merahmatai kawan lawan sholah, lalu sholah memfitnah ikam, minta maaf nyaman kawan. Berat, rahmatai memaafkan itu berat. Memaafkan itu berat. Tapi ketika seseorang itu sanggup memaafkan, berarti dia punya dada yang berjiwa besar, maka dia berakhlak yang mulia. Iyalah. Nah, ini nang rahmatai nang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, nang sekarang ini banyak kada memakai ini. Apa? Ketika seseorang berkontestasi dalam persaingan merebut kursi nomor 1 di daerah bupati, berebut nih kita nih rahmatnya bulan November, insya Allah bulan November ini ada pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Kalau kita di daerah kita memilih bupati dan gubernur, maka itu adalah yang disebut namanya kontestasi bupati. Di kontestasi itu perebutan, permainan berebut orang jadi bupati. Umpama calonnya 3, nah saling serang menyerang, jilik menjilikkan, jatuh menjatuhkan. Itulah pokoknya ujar nang si nomor 1, bila aku nang manang jaga aja, bukan kelompok nomor 2. Berencana dulu. Ujar yang nomor 2 juga tunggu aja. Bila aku manang nomor 1 ku picik, kelompok nomor 1 ku babat habis. Ujar nang nomor 3 sama juga. Bila aku manang nang 1, 2 nih ku sapu berataan. Angga itulah teori politik berataan. Lalu rahmatai terjadilah kontestasi itu namanya politik, padahal demokrasi. Akhirnya nomor 1 menang. Lalu nomor 1 ini menaruh dendam kepada kelompok nomor 2, menaruh dendam kepada kelompok nomor 3. Demikian juga kalau nomor 2 menang, nomor 3 menang. Inilah yang banyak terjadi di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mengambil sikap khuzil afwa, maafkan Yesus. Cakanya bahasa orang ini ngarannya bandai rekonsiliasi politik.
Paham? Rekonsiliasi politik sudah, baik-baikan aja sudah. Ini hanya sebuah permainan. Kalau sudah selesai tetap bakawan kembali. Mari bangun daerah, desa, bangsa dengan baik. Mestinya gitu. Dan inilah yang sangat mengagumkan dunia, benar. Dan bagi orang-orang yang memahami ini sangat mengagumkan. Ketika Jokowi jadi presiden berlawan-lawan Prabowo, kemudian presiden Jokowi jadi dirangkul oleh, bukan dendam, tapi dirangkul oleh Jokowi Prabowo, saling memaafkan, saling baik-baik kembali demi untuk kebaikan bangsa dan negara. Kadada PKI dalam catatan sejarah, orang yang tadinya musuh politik lalu berkawan berkadada. Ini nang contoh nang bagus. Khuzil afwa, ambillah sikap memaafkan. Karena dalam mengelola bangsa dan negara termasuk daerah kita, kada akan baik kalau didasari dendam politik. Yang baik itu adalah khuzil afwa, maafkanlah semuanya, dengan dirangkai kalimat rekonsiliasi politik ngaran. Berdamainya sudah, bermaaf-maafan sudah, permainan sudah selesai, mari saling merangkul, saling bersama-sama membangun daerah. Coba kita perhatian, amati rahmatnya. Belajar itu namanya jadi pengamat. Biar belajar pengamat amatiran, biar dia amat pribadi aja. Apalagi sudah amat juangaran. Mengamati keadaan politik daerah, mau tingkat 2, tingkat 1, lihati apakah kaina setelah selesai pemilihan ada dendam atau kada. Nya kalimatnya dua aja, dendam apa memaafkan, dendam apa memaafkan. Kalau bahasa politiknya dendam apa merangkul. Itu dendam apa memukul. Nah, kita lihat salah kena. Oh, ternyata yang ada itu dendam. Buktinya begitu si Fulan yang nomor 1 ini jadi bupati, jadi gubernur, pendukung nang lain dihabisi. Nah, dihabisi itu. Arti dihabisi itu selain dikucilakan. Nang tadinya begawi di sini pindah ke situ, pindah macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya mengelola daerah, mengelola bangsa dan negara itu hanya ada didasari dengan dendam politik. Ini kada sesuai dengan ajaran Islam. Ini kada sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allah menganjurkan khuzil afwa, ambillah sikap memaafkan. Selesai kontestasi politik, maafkanlah semuanya, rangkul yang berbenang baik. Ini dirangkul sama-sama membangun negara agar negara ini maju dan baik. Ini karena pokoknya nang kalah selalu menjelekkan nang menang. Walihatin nama ini itu siapa nang kalah selalu menjelikan, selalu menghina, selalu merendahkan dan sebagainya. Beginikah cara-cara politik di dalam negara demokrasi? Itu demokrasi aja tidak benar. Apalagi beginikah akhlak seorang politik yang mengatasnamakan partai Islam? Tidak. Kan ada khuzil apa, tapi memaafkan itu berat.
Ya itu tadi berat. Kamu juga ikam mereka calon bupati, rahmat bupati, soling nah, Umar rahmat dia lalunya lawan aku kayak itu ujar rahmat Umar itu ikam tunggu jawabnya bila aku jadi perbutaan ikam kuhinyik gitu. Jangan memaafkan. Mang Anda itu adalah dendam. Ini kujelaskan biar mengerti benar bahwa ayat Al-Quran ini bukan biasa. Sifat memaafkan itu bukan sifat biasa. Orang yang sanggup memaafkan itu boleh dikatakan dia adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang disebut orang negarawan. Tahamlah cahaya bahasa anu tuh. Itulah orang negarawan. Orang negarawan itu memaafkan demi untuk kepentingan kebaikan bangsa dan negara dan rakyat. Ini kalah amok ke situ kemana amoknya nang kayak nang penting amok. Kada kayak itu. Nah kita kayak itu juga tuh nong memahami nang lebih luas. Bahwa memaafkan itu berat sebenarnya, tapi ketika kita sanggup memaafkan, hebat. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang agung, berjiwa besar. Kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara, inilah yang disebut dengan negarawan. Satu. Yang kedua, ujar Allah Ta'ala, khuzil nafwa wa'mur bil urfi. Bersikaplah pemaaf, ajaklah orang lain berbuat baik. Nah ya tadi maafi, rangkul untuk apa? Demi kebaikan daerah, demi kebaikan bangsa dan negara. Maafi, rangkul, ajak dalam membangun bangsa dan negara dengan baik. Ini kalau dalam berbangsa dan negara. Calon bupati menang kalah, kalau ini memang baik, rangkul. Kawan, sekalipun tadi jeli lawan kita karena persaingan bisnis, lalu dia berbuat jahat lawan kita, tapi inya minta maaf dengan baik, rangkul, maafkan, rangkul, ajak cara bisnis nang baik itu nang gaya apa. Nah gitu. Jadi itu bahasa anunya. Kalau kita dalam kehidupan santri, ya kayak itu tadi lah. Maafilah kawan, kemudian rangkullah kawan dalam berbuat, mengajak kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang yang bodoh. Maksudnya apa? Berpaling dari orang yang bodoh. Bukan menghina, maksudnya adalah orang yang bodoh dalam kurung orang yang kada paham, orang yang kada mengerti, jangan dilayani. Jangan dilayani. Orang mau ulu-ulu kita, tapi orangnya orang bodoh, jangan dilayani aja. Munikah melawani sama aja bodohnya juga. Lah ini ikam bikai diulu-ulu amba dia ini orang nang hanyar masuk ini siapa hanyar masuk pada nang itu aja siapakah aduh ikam sarik ini mbah peraya arit anil jahilin gak usah dilayani ini kada paham dah enggak ada ngalih kun anunya tuh akhlak gitu arit anil jahilin. Makanya tuh bagus bener, lihatlah orang kagum juga bener. Nang ngarang presiden budi macam-macamnya orang kada pernah melayani sholat menjuk kada karena apa? Inya kan
Kada kawa juga dilayani itu anil jahilin kadang ngerti lapah selai kita ini melayani orang jahil itu sama pada jahil gitu aja sudah ujar orang bahari lamun melawani binggul sama jadi binggul nah gitu tahu lah ikam binggul mar nah gak tahu ikam wan dah binggul lah ada ikam kam dah binggul ada tahu juga itu istilah orang bahari kam salah binggul lah ada tahu juga binggul itu solai zaman bahari ada ngarannya koin barat orang bertimbangan itu dibarati lawan binggul bahasa orang barinya binggul kayak duit tuh tapi lain duit ngarannya binggul hagan orang bertimbang nah aja berapa 2 kilo 1 kilo 2 binggul ya ini ya nanti binggul itu nampak wasi kada pagi pirak itu nah pengaran itu tembaga pokoknya buruk ya binggul pengarannya binggul orang binggulnya orang di bawah jangankan amas pirak aja kada wasi aja ada binggul gitu melawan orang binggul jadi binggul nah itu pahamlah nah kalau bahasa orang ini lamun orang bungul dilawani sama dia bungul juga nah itu aja itu pembahasanya jadi kada usah dilayani orang-orang bungul itu kada usah dilayani habis dan lagi firman Allah Ta'ala lagi firman Allah yang menggambarkan akhlak apa wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Apa artinya? Dan sabarkan olehmu ya Muhammad barang yang mendapat akan dikau kesakitan, bahwasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Pahamannya BK Allah menyuruh lawan kita ini wasbir ala ma asabak, apapun yang menimpamu nang kada nyaman. Nah, apakah nang kada nyaman? Gigi sakit kada nyaman, ya ada nyaman lagi gigi sakit ada nyaman kalau nyaman bah jar bibinian BK sakit gigi ini aku akan beranak daripada sakit gigi han bulang loh beranak tuh sakit ternyata ujar bini nang ranjang beranak aku akan beranak daripada sakit gigi. Kenapa? Sakit gigi itu malaman bingung mun beranaknya bakal keluar anaknya sampai sakit. Itu maksudnya hakun beranak daripada sakit gigi. Nah pokoknya apapun yang menimpamu nang kada nyaman, nang sakit gigi kah, sakit batis kah, duit kah kada berduit, mana sudah kada berduit, mana batis bangkak, kemudian pipi kanan gatal, mana besar sadi, kemudian mana ini itu wasbir, sabarlah ala ma asabak, atas apapun yang menimpa engkau. Bahasa orang ini jelai itu wajar hidup itu kada mau satu keadaan, kada mau satu waktu. Kita ini maulah hidup ini satu keadaan ini mau. Kita juga ubah, esok hari Senin ubah, esok Selasa ubah. Waktu itu tidak tetap dalam satu waktu, dia berputar, berubah. Keadaan pun kayak itu juga. Kadang ada orang berada di dalam satu waktu, berada dalam satu keadaan itu kada ada.
Kenapa? Semua akan berlalu. Itu aja, semua akan berlalu. Makanya orang sakit kah, orang nyaman kah, semua akan berlalu. Hidup tidak berada di satu waktu, dan hidup tidak berada dalam satu keadaan. Hidup itu yatagayyaru, hidup itu berubah. Dulu kada besi singot, poin besi singot, iya lawan, iya lawan. Nah besi singot gue dulu kada berbulu, ini malah kada mau ikut kada mau, keadaan pasti berubah. Dahulu handap ini panjang, kada mau, waktu itu berubah, keadaan itu berubah. Jadi seseorang jangan berharap apa yang menimpa dirinya ini selalu nyaman, jangan. Pedagang jangan berharap pasti bahwa dia selalu untung, kada. Orang yang rugi jangan kecewa apa dia selalu rugi, kada. Hidup ini tidak ada yang permanen. Hidup ini adalah berubah. Waktu berubah, keadaan berubah. Cuma perubahannya itu aja antara dua, kadang nyaman, kadang sakit, kadang di bawah, kadang di atas. Takut aja dikira mana? Niso takut maulah ini dalam satu keadaan. Nggak mau berubah dulu. Berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang mau, kadang di bawah, kadang di atas. Itulah hidup. Iyalah keluar. Ikan mana-mana di atas bawah. Di atas kena ke bawah, ke bawah, kena wayang atas. Itu hidup, sudah rumus hidup. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang nyaman, kadang sakit. Itu rumus hidup sudah. Jadi orang yang susah, ingat akan kada susah itu akan berlalu. Hidup kada mau berada dalam satu keadaan. Nah lalu ketika nang menimpa kita ini, oh wayah ini di bawah, sekarang sakit, dulu sehat, sekarang sakit, dulu nyaman, sekarang susah. Itu bagian daripada bahasa orang ini benar dinamika kehidupan. Bahasa Rumah Irama romantika hidup. Nah, itulah cerita hidup. Tetap hidup, maka Allah melajari lawan kita. Hidup itu kayak itu rumusnya, lalu membutuhkan sikap aja. Kayak apa kita menyikapi? Begitu menimpa kita ini susah, ayo sabar, wasbir ala ma asabak. Ujar Allah, bersabarlah engkau atas apapun yang menimpamu, karena apabila engkau kada sabar, kada berubah juga. Ikam sakit gigi, mamai, ambillah, kada juga. Sakit gigi, menangis, ambillah, kada juga. Menapa? Terimalah dengan sabar. Napa arti sabar? Syarat asabar itu adalah tarakul jaza wa syakwa. Muntung jangan begerunung, jangan keluh kesah, tenang-tenang saja. Nah itulah sabar. Kada berkeluh kesah, kada gelisah, kada galau, tenang-tenang saja. Bahasa orang sekarang, bawalah tersenyum walaupun di dalam hatimu penuh luka. Nah, kada apa-apa, yang penting tersenyum biar orang tahu bahwa kita baik-baik saja. Kita rahmatullah lah. Nah ini nang kadang-kadang mun kada beilmu kada bisa beda. Mungkin ini alhamdulillah diberi Tuhan ilmu, mengerti tauhid, apa dia lagi nyaman sudah belajar tauhid ya kada. Mari nyaman enggak lo? Nah alhamdulillah. Oh ini Allah
kudrat dan iradatnya nampak. Inilah sudah kehendak Allah, nampak kekuasaan Allah yang terjadi kepada diriku, maka wajib bagi diriku ini sabar. Kenapa kita harus sabar? Satu, itu perintah Allah. Yang kedua, dengan sabar inna zalika min azmil umur, bahwa sabar itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Nyatakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah sabar. Kenapa? Kuncinya begini, orang hidup di dunia ini hendak sukses, apapun hendak sukses. Berumah tangga hendak sukses dalam rumah tangga, berdagang hendak sukses dalam berdagang, berbisnis, pengusaha hendak sukses dalam usahanya, petani hendak sukses dalam pertaniannya. Apapun profesi seseorang, dia berharap sukses. Terus kunci sukses hanya satu, as-sabru malakul amri. Sabar itulah kuncinya kesuksesan segala urusan. Orang bilanya berumah tangga sabar aja sukses, berdagang bila ini sabar aja sukses. Allah madahkan pemimpin kah, bupati kah, camat, bupati, kepala dinas, wali kota, gubernur, menteri, presiden, bila ini sabar aja sukses. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Allah mengatakan sabar ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Lalu Nabi mengatakan sabar itu adalah kunci kesuksesan segala urusan. Bila ini hakun sabar aja pedagang itu sukses. Kenapa? Karena rumusnya Zolahai, orang sukses itu orang yang mengalami beberapa kali kegagalan. Atau bahasa lain, kegagalan adalah awal dari kesuksesan, tapi harus ada kesabaran. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran, para nabi, para rasul membimbing umat. Ini terkait siapapun namanya pemimpin, membimbing umat, mereka itu jadi sukses membimbing umat hanya satu kunci, yaitu sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu waja'alna minhum a'immatan, kata Allah, kami jadikan mereka itu menjadi imam, menjadi pemimpin, para nabi dan para rasul, para aulia, para wali, termasuk pemimpin-pemimpin sekarang, apakah pemimpin formal ataupun pemimpin yang tidak formal, termasuk pemimpin rumah tangga, mereka itu akan sukses jadi a'immah, jadi pemimpin rumah tangga, akan sukses lamma sabaru, apabila mereka sanggup bersikap sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman yakin dengan kebesaran-kebesaran kami. Jadi itu kata kuncinya, sabar adalah kunci kesuksesan. Allah berfirman, inna zalika min azmil umur. Rasulullah berkata, as-sabru malakul amri. Maka inilah bagian daripada akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin.
fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah olehmu daripada kesalahan manusia itu dan ampuni akan dia, karena bahwasanya Allah Ta'ala amat kasih akan orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya Allah lagi menegaskan bersifatlah pemaaf, bersifatlah pemaaf dengan segala kesalahan orang. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Di antara orang yang berbuat baik itu adalah orang yang bersifat pemaaf. Kada gampangan, coba ikam rahmat melah, kawalai ikam rahmat memaafkan orang rahmatai datang ke rumah hendak membunuh, datang ke rumah timbas kepada kayaknya kada jadi minta maaf, kawalai ikam memaafkan berat. Nah, ya kan? Allah mencintai orang-orang yang baik. Di antara orang yang baik itu adalah orang yang bersifat pemaaf. Dan lagi firman Allah, walaman sabara, anda lewat leh, wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ke bawah lagi, dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ini ayat benar selalu dibaca, dianjurkan bagi orang-orang khutbah. Kenapa? Yuk kita kaji. Bila orang khutbah yang ditinggal ini sulai, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu toleh rawatlah khutbah itu oleh para ulama. Mau khutbah itu dianjurkan ditutup kayak itu. Kenapa? Yuk kita artiin dulu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bahwa Allah Ta'ala itu menyuruh berbuat adil. Allah itu menyuruh berbuat adil. Siapapun harus wajib adil, apalagi seorang pemimpin, apalagi seorang presiden, wajib adil. Adil dalam apa? Sudah dijelaskan. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam pendidikan, adil dalam kebudayaan, adil dalam kehidupan bermasyarakat. Allah menyuruh agar kita bersikap atau berbuat adil. Adil ini rumit. Ada dua hal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal. Satu, min sa'adatil mar'i, di antara ciri seseorang itu akan beruntung adalah dia kana ya'dilu, dia bersikap adil hina yaghdabu, ketika dia marah. Orang ketika marah sanggupkah berbuat adil? Ini rumit. Laki sarik tapi tetap adil lawan bini, terus rumit. Bini marah lawan anak tapi tetap bersikap adil, itu rumit. Apalagi yang tadi pemerintah semarah-marahnya harus tetap bersikap adil. Maka ketika seseorang mampu adil di saat marah, ini hebat. Satu.
Kemudian orang juga termasuk bersikap adil di saat euforia. Kalau bahasa orang ini euforia. Euforia itu benar bersukaria gembira di saat menang. Orang di saat menang kadang-kadang lupa kadang-kala berbuat adil. Di saat begitu dia kaya raya ternyata kada sanggup adil. Begitu dia menang jadi bupati kadang-kala sanggup berbuat adil kepada orang yang kalah, kepada ini dan itu kada sanggup berbuat adil. Allah menyuruh lawan kita, innallaha, bahwa Allah ya'muru bil adli, bersikap adil. Satu. Yang kedua, Allah menyuruh bersikap apa? Bil adli wal ihsan, menyuruh berbuat ihsan. Apalagi ngaran ihsan dulu. Harus baik, berbuat baik. Ngarannya itu baik itu impiannya itu baik terlalu banget. Ya kalau wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah menyuruh berbuat baik kepada kerabat, keluarga dekat. Jangan baik ke orang keluarga para kada baik jangan. Itu ringkasnya aja yang hampir dan menegahkan daripada keji. Allah melarang berbuat keji dan berbuat mungkar dan berbuat zalim. Nah ini ayat dianjurkan dibaca ketika ingin menutup khutbah. Kenapa? Ini sebagai peringatan bagi orang yang paham. Mungkin kita di kampung bawa ayat ini udah paham lah. Ujar khatib, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurallahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar. Ada paham? Padahal itu garis besar jangannya bahasa kita tuh orang garis besarnya. Hei manusia, nah ada bupati ada, camat ada, ayo bersikap adil. Ini itu garis besarnya gitu. Selalu diingatkan apa? Siapapun, ayo adil, berbuat baik terhadap keluarga dekat, jangan berbuat mungkar, jangan berbuat fahsya dan seterusnya. Habis. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngit